لله على نعمه في هذا الشهر الكريم شهر ذي الحج لتقرب إلى الله الكريم أحمده حمدا يفوق حمد الحامدين وأستعينه أنه خير المعين وتوكل عليه برزقه أنه ثقة المتوكلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المجتبى وسيد الورى رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terlebih dahulu mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik, hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kita sudah bisa menikmati hadirnya Idul Adha. Sedangkan di jauh sana, saudara-saudara kita yang datang dari berbagai belahan bumi sudah melaksanakan rangkaian amal ibadah haji, baik rukun-rukun haji maupun amal haji yang diwajibkan dan yang disunnahkan. Selanjutnya, mari berupaya meningkatkan takwa kepada Allah dalam arti menaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sesungguhnya takwa itu pesan Allah kepada seluruh umat manusia sepanjang zaman. Dari waktu ke waktu, umat berganti umat, kurun berganti kurun sejak manusia diciptakan. Karenanya Allah mengutus para rasul sebagai contoh dan teladan ketakwaan dan kesolehan. Allah juga memberi mereka kemaksuman dan sifat siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Dan Allah turunkan kitab-kitab kepada mereka sebagai panduan hidup dan kehidupan umatnya yang bertakwa. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam tafsirnya Ibnu Katsir menerangkan bahwa Allah menurunkan 313 rasul dan 124.000 nabi. Di antara para rasul yang dijadikan teladan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam memeriahkan Idul Adha ini sangat penting kita ingat, kita sebut dan kita renungkan kembali kisah Nabi Ibrahim, kemudian kita teladani. Selain sebagai Nabi pilihan yang mendapat gelar Khalilullah atau kekasih Allah, Nabi Ibrahim juga disebut Abul Anbiya, yakni bapak dari para nabi-nabi. Karena nabi-nabi sudah beliau adalah dari keturunan nabi-nabi dari Bani Israel, yakni Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, Shu'aib, Harun, Musa sampai Nabi Isa alaihissalam. Dan demikian juga junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr dilaqabi Quraisy bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Uzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Yahudi diklaim sebagai Yahudi, oleh kaum Nasrani diklaim sebagai pengikut Nasrani, dan kaum musyrikin mengklaim bahwa mereka mengikuti millah Ibrahim. Untuk menolak anggapan mereka, Allah turunkan ayat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
Artinya Ibrahim bukanlah Yahudi dan bukanlah Nasrani, akan tetapi dia adalah yang bersih dan muslim, dan dia bukan orang yang menyekutukan Allah. Surat Ali Imran ayat 67. Bahkan Allah sendiri memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar beliau senantiasa mengenang jasa-jasa Nabi Ibrahim, agar kita semua sebagai umat Muhammad tidak pernah melupakan keteladanan dan jasa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berbagai hal. Di antaranya, pertama, keteladanan dan keberaniannya ketika ingin mereformasi, mengubah masyarakat dan penguasanya dari penyembahan kepada materi, benda dan berhala-hala kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kalimat tauhid atau kalimatul ikhlas, la ilaha illallah, bahkan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Terlebih dahulu Ibrahim menyampaikan kepada ayahnya dengan bahasa yang santun. Beliau sampaikan pemahaman sebagaimana telah dikisahkan dalam Al-Quran sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abadi lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a ya abadi inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abadi la ta'budu syaitan inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya ya abadi inni akhafu an yamassaka 'adhabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliyya قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. Yang artinya, dan ingatlah dalam kitab Ibrahim, sesungguhnya dia adalah orang yang benar lagi seorang nabi. Ingatlah ketika ia berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, kenapa engkau menyembah apa-apa yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat? Wahai ayahku, sesungguhnya telah sampai kepadaku wahyu apa-apa yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku tunjukkan jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu bermaksiat kepada Allah. Wahai ayahku, sesungguhnya aku takut azab Allah akan menimpamu sehingga setan menjadi temanmu. Lalu ayah Ibrahim berkata kepada Ibrahim, hai Ibrahim, apakah engkau membenci Tuhan-Tuhanku? Sungguh jika engkau tidak berhenti membenci Tuhan-Tuhanku, sungguh aku akan merajammu dan pergilah segera dariku. Ibrahim berkata, semoga engkau selamat dan aku akan mendoakan untukmu agar Allah Tuhanku mengampunimu. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Surat Maryam ayat 41 sampai 47. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kedua, ketaatannya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail alaihissalam, putra tercinta yang didamba-dambakan dalam doanya, Rabbi habli minas salihin. Ketaatan Ibrahim itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma aslama wa tallahu liljabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin inna hadha lahu al-balagul mubin wa fadaynahu bidhibhin 'azim wa tarakna 'alayhi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Yang artinya, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan perintahku melalui mimpimu. Sesungguhnya dengan demikian akan membalas orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata dan kami tebus Ismail dengan 9 hewan kurban yang besar dan kami jadikan teladan untuk orang-orang yang sesudahnya. Keselamatan untuk Ibrahim, demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Surat As-Saffat ayat 103 sampai 110. Hadirin yang berbahagia, ketiga, keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintah Allah akan merekonstruksi kembali Ka'bah
Baitullah yang pertama dibangun di muka bumi. Nabi Ibrahim bersama Ismail membangun kembali Ka'bah sesuai dengan petunjuk Allah. Dan sesudah selesai membangun, Allah perintahkan Ibrahim agar memanggil umat manusia untuk berhaji. Hingga kini ibadah haji merupakan sebuah muktamar internasional yang mempertemukan umat muslim sejagat raya dari berbagai ras, suku, dan bangsa dengan beragam macam bahasa. Ibrahim tidak hanya membangun Ka'bah, tetapi juga memperkokoh konsep tata kota dan tata niaga di Makkah dengan disertai doa, sehingga negeri yang tandus, kering dan tidak ada tanaman menjadi negeri yang aman. Penduduknya terdiri dari orang-orang yang beriman, bertakwa, mendirikan salat, dan dijauhkan dari penghambaan terhadap berhala-berhala. Selain itu, Makkah menjadi negeri yang menarik, mempesona, banyak dikunjungi manusia. Bahkan Makkah menjadi negeri yang penduduknya diberi kecukupan rezeki dari buah-buahan, walaupun bumi Makkah sangatlah tandus dan kering. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Demikianlah kita sebagai umat muslim harus meneladani kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam yang selalu taat kepadanya dan sabar atas berbagai cobaan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. رضي الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارضوا عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع
أن البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر.